One, two, three, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mad People, salam Mad Mood ya. Hari ini aku mau kasih tahu ke kalian bagaimana caranya lihat informasi yang kalian perluin buat gelombang 4 ujian. Terus lihat daftar peserta, yaitu besok di tanggal 23 ujiannya. Kalian tanya ke aku, servernya nggak ada menu login dan semacamnya, gimana cetak kartu pesertanya kak, gitu kan. Nah, di sini tuh kalian tinggal buka aja laman PMB Unpam. Terus habis itu kalian ceknya di info peserta ujian SPMB. Jadi kalian tidak perlu cari menu login. Terus maksudnya kalian itu diminta untuk cetak kartu ujian itu untuk ngecek nama kalian itu terdaftar atau enggak di ujian gelombang 4 tanggal 23 Agustus 2020 besok gitu. Nah, berarti kan di sini aku tinggal buka aja info peserta ujian yang kedua ya. Nah, di sini udah lengkap banget keterangannya, ada info ujian SPMB gelombang 4. Terus habis itu ada daftar nama peserta ujian SPMB gelombang 4 tanggal 23 Agustus 2020. Terus di situ ada link untuk login ke ujian SPMB, teman-teman. Berarti di sini kalau misalnya kalian masih ragu apakah nama kalian itu ada atau enggak di daftar, kalian cek daftar nama peserta ujian gelombang 4 tanggal 23 Agustus 2020. Nah, di sini udah ada daftar nama peserta yang bisa ikut ujian besok, Mad People. Berdasarkan jurusannya ya, jurusan yang dipilih. Nah, kalian cek nama kalian tuh dari jurusannya. Kalau misalnya nama kalian ada, ya udah dong, berarti data kalian kan udah diterima dan besok kalian bisa ujian gitu. Kalian cek satu-satu ya. Diperhatikan itu ada 29 pages. Jadi kalian bisa cek semuanya. Ingat lihatnya dari jurusannya aja dulu, terus abis itu cari nama kalian. Udah pada pintar ya kalau kayak gitu ya. Nah, terus kalian tanya info ujian gelombang 4 di sini. Oke, kita buka dulu. Nah, di sini udah ada keterangan lengkap terkait info SPMB online gelombang 4. Kalian nanti login di spmb.unpam.ac.id, link yang ada di bawah tadi. Ingat gak daftar yang tadi loh, yang ini. Klik link di sini untuk login SPMB. Nanti tampilan depannya kayak gini. Habis itu nanti kalian klik menu login yang aja yang di atas. Habis itu kalian masukin username kalian. Terus habis itu kalian ketikan passwordnya itu adalah DDMMYY atau tanggal lahir kalian ya, Mad People ya. Username-nya itu ID pendaftaran kalian. Terus login. Ingat, ini bisa dilakukan besok tanggal 23. Paham ya? Nah, habis itu tadi aku mau kasih tahu infonya terkait ujian SPMB gelombang 4. Kita baca ya, Mad People ya. Jadi username-nya kalian menggunakan ID pendaftaran kalian, passwordnya DDMMYY. Oke, untuk stikers WDH, stikers Mazda ada keterangannya di situ. Terus abis itu buat RSA juga ada. Nah, SPMB online itu dilaksanakan di tanggal 23 Agustus. Mungkin itu yang poin nomor 2 ada typo ya. Nah, ujiannya dilakukan serentak di tanggal 23 Agustus. Gak berdasarkan jurusan, tapi ini udah langsung semua jurusan bisa akses ujian SPMB besok. Waktunya adalah 120 menit, Mad People. Ya, kalian dikasih waktu akses itu seharian dari jam 00 sampai jam 21 malam. Nah, kalian itu dikasih waktu 2 jam. Jadi di hari besok kalian pilih mau siang, mau pagi, mau sore. Jadi 2 jam itu kalian maksimalkan untuk mengerjakan soal-soal yang ada di SPMB, oke ya? Nah, habis itu pengumumannya itu akan diumumkan di tanggal 25 Agustus 2020 melalui website PMB Unpam di info hasil, Mad People. Tahu nggak caranya? Nanti nih kan kalian tadi buka PMB, terus habis itu kalian buka ini nih, info ruang atau hasil. Aku klik nih ya, klik. Terus habis itu nanti kalian masukkan username-nya kalian atau ID pendaftaran kalian. Habis itu nanti kalian klik info hasil PMB. Nah, di situ nanti akan muncul kalian itu lolos atau enggak untuk masuk ke Unpam. Paham ya, Mad People ya? Terus habis itu
Di info ujian apalagi nih yang penting? Mungkin terkait pembayaran ya. Jadi kalau misalnya kalian sudah dinyatakan lulus Mad People, kalian itu harus melakukan registrasi. Nah, link registrasinya itu kalian harus buka PMB, terus habis itu nanti di pengumuman yang tadi itu akan ada informasi terkait kartu registrasi. Kalian download aja kartu registrasinya, terus kalian lakukan pembayaran sesuai dengan jumlah yang harus dibayarkan. Biasanya itu 600.000 untuk reguler AB, untuk kelas karyawan atau reguler C itu 700.000 dulu. Habis itu yang bawah-bawahnya itu bisa kalian cicil per bulan. Misal kalau per SKS 200 atau 300 ya udah kalian bayar sebulan sekali 200 itu gitu. Banyak banget yang nanya sih ke aku. Terus prosedur bayarnya gimana, Kak? Nih, prosedur bayarnya ada di link yang udah tertera di layar. Di Bank DKI, terus habis itu BTN, Mandiri, BNI, kalian bisa buka linknya. Di situ ada tutorial lengkap terkait pembayaran ya, Mad People ya. Habis itu ada informasi juga terkait jaket alma mater dan foto KTM. Untuk gelombang keempat itu dilakukan di tanggal 25 Agustus sampai dengan 27 Agustus. Paham ya? Jadi kalian bisa foto KTM atau ambil jaketnya itu barengan, terus habis itu di tanggal 25 Agustus sampai 27 Agustus. Kemudian kalian akan melaksanakan Propesa. Propesa itu adalah program pengenalan studi dan alma mater. Propesanya itu bisa di tanggal 27 Agustus sampai dengan tanggal 29 Agustus sesuai dengan surat keputusan ya. Mungkin di situ ada typo sedikit. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan Propesa itu menggunakan website e-learning Unpam, Mad People. Kemudian mahasiswa baru itu loginnya pakai username-nya itu NIM kalian. Kalau kalian udah lolos, nanti kalian akan dikasih nomor induk mahasiswa. Passwordnya tetap DDMMYY, oke ya? Nah, mahasiswa baru akan mendapatkan materi Propesa dalam bentuk pedoman akademik, PPT, atau video sesuai dengan materi Propesa yang diberikan. Kalian tuh banyak banget yang nanya, Kak nanti kelasnya gimana, Kak nanti mata kuliahnya gimana, jam belajarnya gimana. Kalian tunggu dulu Propesa, habis itu setelah dijelaskan, kalian akan tahu, oh kalian akan akses online di mana videonya. Terus habis itu nanti kalian ngerjain e-learningnya itu kayak gimana. Nah, semuanya akan dijelaskan saat kalian Propesa. Paham ya? Mahasiswa baru wajib mengerjakan soal Propesa dalam bentuk pilihan ganda untuk mengukur ketercapaian materi. Jadi kalian yang udah nonton video-video Propesa, habis itu ngikutin arahan-arahan selama Propesa itu, kalian diminta untuk menjawab soal. Jadi nanti kalian akan dapat beberapa soal, minimal kalian jawab 4 soal benar. Setelah kalian lolos untuk Propesa, kalian itu nanti akan dapat sertifikat yang berguna banget buat kalian nanti kelulusan kayak sidang gitu. Syaratnya harus punya sertifikat Propesa yang kalian lakukan sekarang. Kalau misalnya kalian gagal untuk menjawab soal itu, kalian akan diminta untuk ikut Propesa lagi di tahun depan, tapi kuliah kalian kayak tetap berjalan gitu ya. Sebenarnya untuk Propesa juga kalian diberikan waktu beberapa kali untuk menjawab. Jadi kalau salah kalian bisa ulang terus habis itu jawab lagi gitu. Pilihan ganda kok, jadi perhatikan aja video yang ditampilkan terus arahan dari Propesa itu dengan baik. Setelah itu, bagi peserta pascasarjana S2 yang mendaftar menggunakan surat keterangan lulus atau SKL, wajib menyerahkan ijazah ke bagian admin pascasarjana pada saat matrikulasi. Informasi akademik dapat di-download melalui website PMB dan di menu info akademik. Yang S2 tolong banyak baca terkait prosedur kalian untuk melengkapi berkas-berkas ya. Nah, bagi pendaftar yang lulus SPMB online selanjutnya harus mengikuti tes urin, Mad People. Kalau misalnya kalian positif nafza, kalian dinyatakan tidak lulus. Tapi kalau kalian lulus ya berarti kalian sudah mencapai syarat kelulusan. Nah, kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan lagi, biasanya kalian bisa akses helpdesk. Tapi karena terlalu banyak yang akses helpdesk dan nanya-nanya gitu, jadi makanya kemarin servernya sempat overload, Mad People. Paham ya? Nah, kalau misalnya kalian udah baca, kalian udah siap melakukan ujian, kalian klik untuk login ujian SPMB. Ingat, hanya bisa diakses di tanggal yang ditentukan. Kalau kalian gelombang 4 berarti di tanggal 23 Agustus 2020. Paham ya? Habis itu kalau misalnya kalian sudah merasa lulus ya, dapat pengumuman terus dapat kode pembayaran di bawahnya, kalian bisa bayar terus habis itu daftar ulang gitu kan. Kalian bisa ambil alma mater dan juga foto KTM di tanggal yang udah ditentuin. Jangan
ditunda-tunda deh mending, karena kan nanti kalian pasti akan perlu alma mater itu gitu. Info Propesa juga udah ada di sini. Gelombang 1, 2, 3, 4. Jadi barengan ya Math People ya. Nah, di sini ada ketentuannya, kalian bisa download untuk filenya Math People. Kalian baca dengan seksama ya Math People ya. Terus di sini tuh udah banyak banget panduan pembayaran tuh di bawahnya. Jadi kalau misalnya kalian mau bayar via Bank DKI, kemudian kalian bayar by Bank DKI Jakwan, terus habis itu BTN, Mandiri, BNI, itu ada semua panduannya di sini. Jadi banyak-banyak baca di PMB ya, diakses terus selama PMB-nya. Nah, di sini info akademik untuk S1 sama info akademik S2. Kalian S1 atau S2 dibuka sendiri, kalian banyak explore di laman PMB Math People. Nah, ini sama aja. Jadi ini surat pemberitahuan terkait Propesa. Cara loginnya buat yang nanya e-learning kayak gimana, tinggal diklik aja di link yang e-learning Unpam itu. Abis itu nanti kalian pilih kalian itu reguler A dan B atau reguler C. Nah, kalau misalnya kalian reguler AB berarti klik AB. Nah, setelah itu nanti di sini akan ada keterangan terkait bagaimana cara login di e-learning untuk melakukan Propesa dan pembelajaran selanjutnya gitu. Di sini kalian bisa login pakai NIM kalian, kemudian kalian passwordnya itu adalah DDMMYY. Oke, pastikan tanggal lahir sesuai dengan biodata yang tersimpan di My Unpam kemarin. Karena biodata di My Unpam itu bakal dipakai untuk e-learning juga gitu. Paham ya Math People ya? Ini dibuka, terus habis itu kalau kalian reguler C ya udah tinggal dibuka reguler C. Setelah itu kalian login aja. Nih ya, pakai username, ID kalian sama passwordnya itu adalah DDMMYY. Paham Math People? Selamat ujian untuk besok. Jangan lupa berdoa dulu sebelum mengerjakan ujian. Persiapkan materi-materinya dengan baik. Kalian pasti bisa, kalian lulus di gelombang 4-nya Unpam. Selamat jadi mahasiswa baru ya nanti ya. Mungkin segitu dulu informasi dari aku. Semoga bermanfaat buat kalian. Salam Math dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Math People.